Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari anime Okiraku Ryusu no Tanoshi Ryuchi Boei episode 5. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan Pan yang sedang mengumumkan kalau pembangunan dinding benteng akan diawasi oleh Espada. Dan ini juga bukan pertama kalinya. Jadi Pan berharap tidak akan ada masalah. Dan skala proyek ini itu besar, jadi mereka akan membutuhkan waktu yang lama. Dan nyuruh semuanya hati-hati supaya tidak ada yang terluka. Dalam hati Pan mengatakan dia dan timnya akan berterima kasih pada orang yang sudah menyediakan bahannya. Tapi yang bikin Pan keheranan, Orto di sana mau apa? Terus nanya Orto mau apa? Orto pun membalas kalau dia hanya penasaran karena pagi-pagi sudah pada kumpul. Dan penasaran juga melihat para penduduk berbaris seperti tentara. Orto pun nanya apa mereka akan berburu hewan sihir lagi. Dan berkat pedang baru yang diberikan Pan, menurut Orto pemburuannya pasti akan mudah. Pan pun menjelaskan kalau mendapatkan hewan yang kondisinya jelek pasti akan dapat banyak. Tapi yang mereka incar itu yang bahannya bagus supaya bisa mereka jual ke Bel. Orto dan teman-temannya pun paham. Dan Pan mengatakan untuk semuanya bekerja sekarang dengan semangat. Dan sekarang hari Jumat dan besok mereka pasti akan makan daging yang mereka punya dan pesta barbeque. Pan pun mengajak semuanya bekerja dan semuanya pun langsung bersemangat untuk bekerja. Dan saking semangatnya para warga yang sebelumnya pendiam sekarang jadi antusias. Lalu Merah pun datang menghampiri Pan dan menyapanya dan mengatakan pidato Pan menarik. Dan walaupun para warga bukan tentara, tapi cara yang Pan lakukan tadi bagus untuk meningkatkan moral mereka. Pan pun sadar kalau para warga bukan tentara, jadinya Pan memberikan mereka kebebasan juga. Bahkan Pan memberikan hadiah sake untuk 10 orang yang memiliki performa terbaik, supaya yang suka minum jadi semangat. Merah pun membenarkan, bahkan dirinya bakal bekerja lebih keras daripada yang lain. Lalu Arut pun datang dan menyapa Pan dengan ceria. Pan juga membalas sapaan Arut dengan ceria. Lalu Arut pun berbasa-basi tapi masih gugup. Dan Pan sadar kalau Arut sangat semangat hari ini. Terus nanya apakah Arut tidak capek setelah melakukan perjalanan kemarin? Arut pun dalam hati terkejut dia bisa memulai obrolan. Arut pun menjawab kalau dirinya itu memang bersemangat. Lalu Arut pun akan bicara pelan-pelan aja dan ingin melihat dunia dari sudut pandang Pan. Karena Arut ingin tahu lebih soal Pan. Dan Arut pun meminta apakah dia boleh melihat Pan bekerja. Terus Merah pun nanya apa yang akan Pan lakukan sekarang. Apakah mau membangun dinding istana? Pan pun menjelaskan kalau mereka sedang mengurus saluran air. Merah pun keheranan apa maksudnya mengurus saluran air. Pan menjelaskan kalau pipa saluran air mengalir di bawah tanah setiap bangunan. Jadinya mereka harus terus membersihkannya dengan cara menyiramnya menggunakan air dari parit. Dan kalau tidak sering membersihkannya nanti akan kotor dan menjadi sumber penyakit. Dan sistemnya itu seseorang harus membuka saluran air parit yang menahan air di parit untuk menyiram pipa. Jadi ketika dibuka, air langsung menyiram pipa dengan sendirinya karena arah pipanya itu yang sedikit turun ke bawah. Merah pun sekarang paham mekanismenya. Lalu para Abgalu pun muncul di parit dan mengatakan Pan yang mengalirkan air jauh ke dalam tanah apakah perlu bantuan mereka? Merah pun di sini jelas kaget kenapa para Abgalu ada di sini. Arut pun di sini kagum melihatnya karena dia sebelumnya belum pernah melihat Abgalu. Lalu para bocil Abgalu pun muncul dan menjelaskan kalau mereka tinggal di sini dan Pan memberikan mereka makanan enak. Terus salah satunya pun ngaku sebagai istrinya Pan dan Pan suaminya. Pan pun cuma terdiam Priola ngaku-ngaku sebagai istrinya. Terus Merah pun nanya apakah benar istrinya Pan seorang Abgalu. Arut pun di sini sangat kaget. Pan pun menjelaskan kalau mereka salah paham dan telah menjelaskan kepada ayahnya Priola kalau mereka tidak bertunangan ataupun menikah. Mendengar itu Priola marah dan pergi sambil mengatakan Pan jahat. Yang lain pun mengatakan Pan telah menyakiti Priola. Terus mereka sadar kalau hari ini mereka bisa dapat buah yang enak. Tapi mereka malah bilang Pan telah menyakiti Priola.
Mereka pun di sini langsung meminta maaf dan meminta buahnya. Pan pun mengiyakan, tapi nanti. Terus Pan dan Kamsin di sini perlu bantuan karena sulit untuk menarik papan penutup salurannya. Para Abgalu pun membantu membuka penutup saluran itu, dan setelah beres Pan nyuruh tutup kembali. Para Abgalu pun nanya apakah mereka perlu melakukan ini setiap hari. Pan membalas kalau ini perlu dilakukan beberapa kali sehari. Para Abgalu pun di sini mengatakan kalau mereka bisa mengurusnya. Pan pun senang karena itu akan sangat membantu. Pan pun berterima kasih. Mira yang melihat itu pun kaget. Pan bisa menyuruh para Abgalu. Pan menjelaskan ada banyak alasan kenapa mereka begitu, tapi yang jelas mereka tinggal di sini. Pan pun mengajak Mera dan Arut pergi ke tempat pembangunan dinding istana. Terus di sini yang Mera tahu tentang para Abgalu, mereka itu dikatakan sebagai spesies mistik. Tapi Arut sendiri malah suka dengan anak-anak Abgalu yang imut. Lalu Shin pun beralih ke para warga yang sedang bekerja. Dan Pan di sini kagum karena seperti yang diharapkan Espada. Lalu Pan pun mengatakan kepada Espada kalau ini cepat sekali karena sudah membangun sepanjang 30 meter. Espada menjelaskan kalau permukaannya bagus, tapi sudutnya itu agak ribet setelah dibuat. Lalu Pan pun akan menggambar heksagonal di tanah, yaitu garis panduan untuk heksagram. Terlihat progresnya itu lumayan cepat, dan setelah beres digambar, Pan nyuruh Espada bangun dinding sesuai gambarnya. Espada pun paham. Pan pun di sini terkejut. Espada langsung setuju dengan perintah yang kurang jelas, dan menurut Pan Espada hebat. Dan Pan yakin kalau orang yang menggambarnya tidak kompeten, maka proyek ini akan hancur. Dan Pan sendiri memang pernah belajar trigonometri, tapi Pan tidak terlalu ingat banyak. Pan pun akan pergi ke pusat desa dan akan memikirkan sudut diagonalnya. Terus Mera datang nanya apakah Pan mencoba mencari sudutnya dan bagaimana Pan berencana menggambar garisnya. Pan membalas kalau ini heksagonal dan kenapa memangnya, yang ternyata Mera berniat membantu karena dia dan yang lain bisa menghitung jaraknya menggunakan tali dan menghubungkan beberapa garis untuk menggambar diagram secara akurat. Lalu Mera pun langsung bergerak akan mengukur bersama yang lain. Terus Pan di sini sadar kalau Arut cuma diam terus. Pan pun nanya apakah Arut ketinggalan sesuatu dan apakah baik-baik aja jika tanpa pengawalnya, dan Pan pun anggap Arut baik-baik aja tanpa Mera, dan selagi Mera melakukan tugasnya, Pan mengajak Arut survei untuk memperkuat dinding istana. Lalu ketika survei, Arut baru pertama kali melihat balista dan nanya apa itu. Pan pun menjelaskan kalau itu adalah balista alias busur dan anak panah raksasa, dan mereka menggunakan ini untuk melindungi desa. Dalam hati Pan mengatakan kalau dia sengaja membuat atas dindingnya luas dan juga balistanya yang besar. Dan Pan membuat anak panahnya sebesar lengan orang dewasa. Dan juga tersedia 2 tier jadi balistanya bisa menembakkan 2 anak panah berturut-turut. Dan Pan juga ingin membuat crossbow. Tapi Pan tidak mau membuat kesalahan saat pertama kali membuatnya. Terlebih Pan juga seorang laki-laki dan tidak ingin gagal di hadapan 2 gadis. Karena yang ingin pendengar adalah kekaguman mereka. Lalu Pan pun mengajak Kamsin mencoba balista. Kamsin pun paham, lalu mereka pun coba serangan balista. Dan serangan itu pun diluncurkan dan dampak serangannya itu sangatlah kuat. Arut yang baru pertama kali lihatnya pun kagum dan tidak menyangka kalau busur panah ini memiliki kekuatan sebesar itu. Dan untuk sebuah busur ini sangat kuat. Pan pun menjelaskan karena ini sebuah balista, jadi lebih kuat daripada busur dan anak panah biasa. Arut pun percaya balista ini buatan Pan, tapi menurutnya kekuatannya itu terlalu besar. Lalu Mera pun datang dengan panik dan nanya suara apa tadi, apakah ada serangan dari makhluk raksasa? Pan pun menjelaskan kalau tadi percobaan menembak balista yang baru mereka pasang. Pan pun meminta maaf soal itu karena seharusnya dia bilang dulu. Dan menurut Mera suaranya keras sekali dan seakan tak percaya kekuatannya bisa membuat hutan jadi seperti itu. Lalu Mera pun menyadari sesuatu dan dia baru sadar kalau balista sekuat itu juga dipasang di dinding lain. Pan pun menjelaskan kalau itu agak berbeda dari yang ini.
tapi sudah ada 100 balista di dinding keamanan. Bahkan Pan berniat membuat balista yang lebih banyak lagi. Dengar jumlah 100 itu Merah sangat kaget. Apalagi dibuatnya itu hanya oleh anak kecil. Terus Merah nanya butuh berapa lama dan banyak uang membuat semua itu. Dan apakah balista itu terbuat dari bahan yang sama dengan rumah di sini? Pan pun merasa lagi diinterogasi. Pan pun meminta maaf karena dia tidak bisa menjawabnya karena itu rahasia militer. Merah pun di sini kaget dan masuk akal juga alasannya Pan. Tapi menurutnya teknologi ini terlalu kuat. Merah pun tidak akan menanyakan rinciannya, tapi dia ingin membeli balistanya dengan harga berapapun. Terus nanya mau Pan jual berapa. Pan membalas kalau dia tidak menjualnya, tapi Pan mau menjualnya kalau Merah mau membuktikan Merah ada di pihak mereka. Merah pun di sini pusing karena kalau begitu tidak akan mudah. Merah pun baru sadar kalau Pan itu selalu tidak pernah berhenti membuatnya kagum. Contohnya seperti membangun desa di tempat terpencil dan itu sangat luar biasa. Dan semua itu bisa dicapai dengan sihir produksi, yang dimana dengan semua ini bisa merubah pendapat terhadap sihir ini yang awalnya dianggap tidak berguna. Bahkan Pan juga mendapatkan kepercayaan yang diterima ras lain, dan juga bisa membuat Putri Arut yang pemalu jadi mulai terbuka, dan semua itu berkat Pan. Dan Merah sendiri sudah sejak lama tidak merasakan hal seperti ini. Lalu Merah pun paham apa yang akan membuktikan kalau dia berada di pihak Pan. Lalu Merah pun bersumpah akan bersekutu dengan Pan, dan Merah akan mengirimkan suratnya ke ibu kota kerajaan hari ini karena Merah ingin meresmikan persekutuan ini dengan cara yang biasa dilakukan oleh negeri lain. Dan untuk mendapatkan bantuan dari bangsawan, nanti di antara anggota keluarga kerajaan dan bangsawan, Merah akan dikenal sebagai teman setia Pan. Dan kalau Merah mengkhianati Pan, maka itu akhir darinya sebagai seorang bangsawan. Pan pun mengatakan dalam hati, Merah ini baru menjadi bangsawan, tapi tidak mempunyai wilayah, dan sekarang menjanjikan bantuan. Dan Pan yakin kalau ini akan membuat banyak bangsawan kesal. Tapi bagi Pan sendiri yang tidak memiliki banyak koneksi dengan para bangsawan, ini menjadi peluang yang bagus. Pan pun merasa terhormat dan menerima tawaran Merah. Semua orang pun menunduk, dan Pan nyuruh Arut jangan menunduk juga. Dan menurut Merah kerjasama ini sangatlah penting. Dan kalau Pan memberikannya satu balista itu, Merah akan meminjamkan 100 tentaranya selama 2 minggu. Dan dengan bercanda Merah mengatakan tidak akan memaafkan Pan kalau Merah rugi. Dan menurut Pan dilihat dari kepribadian Merah, tentara Merah seharusnya dilatih dengan baik. Dan mungkin bisa melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan penduduk biasa. Lalu Pan pun menyetujui permintaan Merah kalau cuma satu balista. Terus nanya bagaimana dengan pengiriman dan anak panahnya. Merah pun memperhatikan balistanya dan menurutnya terlihat cukup berat. Dan Merah akan memikirkan soal pengirimannya. Dan untuk anak panahnya kalau terbuat dari besi, Merah merasa bisa membuatnya sendiri. Lalu Kamsin menyarankan kepada Merah setidaknya Merah membawa 1 atau 2 anak panah Pan. Merah pun keheranan untuk apa. Lalu Kamsin memperlihatkan pedangnya yang disebut dengan Odachi yang dibuat oleh Pan. Dan menurutnya pedang ini menarik, bahkan Kamsin tidak pernah melihat pedang yang seperti ini. Pan pun berkata dalam hati kalau pedang itu baru-baru ini dia terima. Dan saat dicoba ayunannya itu cukup kuat. Tapi Kamsin mengayunkannya dengan penuh rasa bahagia dan air mata di matanya. Dan Pan tahu kalau Kamsin kagum sekali dengan Merah. Dan menurut Pan menarik melihat sisi Kamsin yang lain. Terus di sini Merah mengatakan kepada Kamsin senjata itu kurang cocok melawan musuh yang memakai armor dan perisai. Terus Kamsin nanya apakah Merah punya tipe pedang untuk mengatasi itu. Tapi ternyata tidak, karena menurut Merah pedang bisa diganti jadi tidak peduli kalaupun rusak. Tapi pedangnya sekarang sudah membuktikan bisa bertahan dalam berbagai medan tempur. Dan akan luar biasa kalau pedang Kamsin bisa membuat pedangnya retak. Kamsin pun paham kalau Merah mengajak berduel. Lalu mereka pun berduel dan Kamsin yang pertama kali menyerang. Dan dengan santai bisa Merah tahan. Tapi ternyata Merah sendiri kebingungan serangan Kamsin tadi itu kena pedangnya atau tidak. Dan tiba-tiba pedangnya langsung terbelah.
dan belahannya itu jatuh ke tanah. Semua orang yang melihatnya pun terkejut karena bukan retak melainkan patah. Merah pun sadar pedang itu menggunakan logam kelas atas. Padahal Merah kira awalnya pedang itu terbuat dari besi. Pan pun membenarkan kalau pedang itu terbuat dari besi, tapi bisa sekuat itu karena cara pembuatannya. Merah pun nanya, bukankah anak panah balista juga buatan Pan? Pan pun membenarkan dan memang sama seperti pedangnya Kamsin dan sedikit lebih tajam dari biasanya. Bahkan bisa menembus 2 atau 3 naga armor. Merah dan pasukannya pun sangat terkejut karena bisa sampai menembus naga. Dan Merah pun selain balistanya jadi mau beli anak panahnya juga dan tidak masalah berapapun harga yang Pan pasang. Pan pun senang dan berterima kasih. Lalu Sin pun beralih ketika para warga berpesta dan sedang mengobrol dengan Arut. Mereka juga bercerita tentang Pan kalau desa ini berubah saat diurus oleh Pan. Dan menurut mereka akan sangat bagus kalau Pan menikahi gadis secantik Arut. Dan mereka yakin akan menjadi pernikahan yang luar biasa. Dan ujung-ujungnya para warga itu malah ribut yang membuat Arut pusing. Lalu Pan pun datang menghentikannya dan nyuruh jangan ganggu tamu mereka. Para warga mabuk itu pun malah ngomong kemana aja. Pan pun jadi sedikit emosi, banyak yang mabuk. Terus Pan pun nyuruh mereka jangan nambah lagi karena mereka sudah kebanyakan minum. Terus Pan pun nanya kenapa Arut tidak makan dengan mereka di sini. Til pun menatap marah kepada para pemabuk yang berisik karena gak boleh minum sake lagi. Mereka pun seketika diam ketika Til menatap mereka. Lalu Pan pun mengecek hasil pengukuran benteng yang ternyata berjalan dengan baik dan sudah diperkirakan dindingnya akan selesai dalam waktu sebulan. Kamsin pun paham karena wilayahnya luas jadi memakan waktu yang banyak dan Til berharap tidak akan terjadi apapun. Terus Arut nanya bagian dinding benteng yang menghadap jalan raya sudah selesai kan? Pan pun mengelak karena bukan hanya menghadap jalan aja, tapi semuanya selesai. Mendengar itu Arut pun terkejut. Pan pun menjelaskan itu terjadi karena dinding ini dibangun bukan dengan cara biasa yang umum. Dan kalau cara biasa katanya membangun ibu kota kerajaan perlu waktu 3 tahun. Dan proyek setelahnya bahkan memerlukan waktu beberapa tahun. Dan biasanya walaupun memakai jumlah pekerja yang banyak, tetap membutuhkan waktu yang lama. Dan biasanya tugas utama diselesaikan oleh tahanan perang dan budak, sementara para penyihir 4 elemennya dikirim ke medan tempur. Terlebih tidak ada yang bisa memakai sihir 4 elemen seperti Pan yang bisa mengerjakan dinding setiap hari. Dan meskipun bisa membangun dinding dari tanah memakai sihir, batu raksasa tetap aja bisa muncul dan bukan dinding yang muncul. Dan sekarang Pan ingin membangun dinding sampai titik targetnya sebelum pedagang Lango datang ke desa ini. Arut pun keheranan dengan maksud pedagang dan Arut pun keheranan apa alasannya karena setaunya pria itu berbahaya. Pan pun tersenyum dan mengatakan ingin mengejutkannya sebisa mungkin, tapi menurut Kamsin dan Til mereka sudah mengejutkannya. Lalu Sin pun beralih memperlihatkan Orto dan teman-teman lainnya. Terlihat mereka sedang berlarian panik. Lalu Sin pun beralih ke Pan lagi. Di sini Pan mengakui kalau bawahan Merah sangat kompeten dan bekerja keras. Mulai dari memeriksa kesalahan setelah mengukur, membantu penduduk, bahkan membantu membawa bahan bangunan dinding. Dan itu dibutuhkan karena pembangunan pondasi tidak bisa terus-terusan memakai sihir espada. Dan setelah pengiriman bahan selesai serta pekerjaan espada selesai, Pan menyelesaikan pembuatan balista yang di atas dinding. Dan setelah makan malam, Pan dibawa pergi untuk belajar dan latihan bela diri. Jadinya Pan belajar dengan 2 orang sekaligus. Dan terus begitu. Dan 2 minggu kemudian pun 2 dinding benteng terbentuk segitiga di dekat jalan raya dan selesai. Dan balista juga sudah selesai dipasang konvensional dan memiliki 2 barel. Dan karena pekerjaan 2 kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya, tapi di sisi penduduk malah moralnya semakin naik. Lalu Merah pun mengatakan kalau mereka sudah banyak membantu dan Pan terus membuatnya terkejut. Pan pun sadar kalau dinding Merah lebih tinggi dari negeri lain. Terus Pan pun salfok sama dada Merah. Lalu Pan pun berterima kasih kepada Merah karena telah membantu. Dan karena bagian utama dinding sudah selesai, sekarang saat penduduk pedagang dan petualang semakin banyak, mereka bisa pindah mengerjakan perumahan.
Dan walaupun begitu, Mera tetap saja iri dan sudah jadi mimpi Mera memiliki wilayah sendiri. Tapi selain memakan banyak uang dan waktu, mustahil untuk seseorang yang wilayahnya baru saja direbut karena berhutang. Tapi di pertarungan selanjutnya, Mera akan merebut wilayahnya lagi dan membuat Pan membantunya. Lalu seseorang pun berlarian dari hutan ke arah desa, yang ternyata itu Orto yang tadi berlarian. Dia di sini memperingati semuanya untuk bersembunyi karena ada naga yang mendekat. Mengetahui ada naga pun Pan terkejut. Lalu seekor naga raksasa yang bisa terbang muncul, yang jelas membuat semuanya terkejut. Para warga pun keheranan kenapa ada naga di perbatasan. Dan Orto dan teman-temannya berhasil membuat si naga sementara lumpuh. Dan selagi itu Orto dan teman-temannya akan kabur ke desa. Pan pun sadar Orto dan teman-temannya dalam bahaya. Dan sekarang situasinya kurang bagus dan Pan ragu mereka bisa melawan musuh sekuat itu. Dan kalau tidak bisa mengalahkannya akan membuat penduduk desa dan orang di dalamnya menderita. Lalu para penduduk memanggil Pan yang bengong dan mereka meminta perintah. Dan kalau akan bertarung mereka siap kalau Pan memerintahkan. Mera pun nyuruh tenang karena dia juga akan membantu. Dan sekarang tinggal menunggu waktu saja sampai naganya ke sini. Lalu Pan pun memanggil Orto untuk menuju gerbang. Dan mereka akan menyiapkan balista untuk melawan. Lalu Pan pun memerintahkan semuanya berlindung di dalam benteng. Dan saat Orto dan teman-temannya masuk ke dalam gerbang, langsung tutup gerbangnya. Dan nyuruh siapapun yang luang pergi ke dinding. Lalu Mera menjelaskan kalau musuh mereka naga hutan dan levelnya menengah dan tidak menyemburkan api. Mera pun memerintahkan pasukannya untuk bawa Arut pergi ke desa dan bawa 10 orang dengan Arut. Dan yang ada di sini pergi ke atas dinding dan ke gerbang. Dan Mera sendiri akan naik ke atas dinding. Semuanya pun paham. Arut pun cemas dengan Pan. Dan Pan sendiri paham kalau rasa takut di situasi seperti ini tidak akan hilang begitu aja dan harus meredakannya sebisa mungkin. Lalu Pan meminta maaf pada Arut karena membuatnya takut dan Pan akui naga hutan itu musuh kuat. Tapi saat ini ada balista yang sudah diperbarui, kemudian ada Espada juga sang penyihir 4 elemen, dan terlebih ada Mera juga. Pan pun mengatakan mereka mungkin tidak akan bisa mengalahkan naga, tapi mereka tidak akan kalah. Arut pun langsung tenang dan nyuruh Pan hati-hati di medan perang dan jangan sampai mati. Pan pun nyuruh Til kawal Arut ke kediaman. Til pun paham dan akan segera kembali. Dan Til pun mengajak Arut pergi. Dan alur cerita dari anime Okiraku Ryusu no Tanoshi Ryuchi Boei episode 5 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.